Saya tantang kamu untuk menyebutkan satu orang yang super kaya, orang yang kaya beneran, tapi nggak punya utang. Saya tantang, ada nggak satu orang aja? Bahkan seorang Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, sebutkan nama-nama yang lain, bahkan orang kaya di Indonesia. Mereka semua berhutang. Kenapa mereka semua berhutang? Simpel aja. Karena mereka punya kecerdasan finansial yang sangat tinggi, sehingga mereka tahu bagaimana caranya menggunakan hutang untuk bikin mereka makin kaya. Satu prinsip yang diajarkan secara sangat berbeda, bertolak belakang, yang membedakan antara orang tua yang kaya dan orang tua yang miskin. Ini seperti satu koin memiliki dua sisi. Sisi yang satu adalah bagaimana orang miskin melihat hutang. Sisi yang satu adalah bagaimana orang kaya melihat hutang. Barangnya sama, hutang. Tapi ketika memandangnya berbeda, menyikapinya berbeda, mindset menghadapinya berbeda, maka di sanalah sebetulnya takdir finansialmu ditentukan. Kamu udah divonis di sana. Apakah kamu akan jadi orang yang sangat kaya raya atau kamu akan sampai mati pun miskin? Nah, apa bedanya? Sebenarnya simpel gini. Kalau kamu bisa mengendalikan hutang dengan cerdas, maka hutang itu adalah sebetulnya kendaraan yang sangat baik untuk bikin kamu yang biasa aja, kelas menengah lah, bisa naik kelas jadi orang kaya. Sebaliknya, kalau kamu nggak ngerti gimana caranya mengendalikan hutang, sehingga hutang yang mengendalikanmu, siap-siap. Kalau yang kamu udah miskin, kamu akan jadi makin miskin. Kalau kamu tadinya menengah, kamu siap jatuh miskin. Sesimpel itu. Kenapa orang kaya bisa menggunakan hutang untuk bikin mereka makin kaya? Dan kenapa orang kelas menengah, ketika mereka mengerti gimana cara mengendalikan hutang, mereka akan lompat naik tahta jadi orang kaya? Kenapa? Simpelnya gini, salah satu rumus jadi orang kaya itu adalah bisa menggunakan yang namanya OPM, other people's money, uang orang lain. Apa hubungannya hutang dengan uang orang lain? Sekarang gini, bayangkan sebuah bank, oke? Mau bank syariah, bank konvensional, sama, prinsipnya sama. Kamu datang ke bank, lalu kemudian kamu pinjam uang di bank, oke? Kamu pinjam uang di bank, anggap aja kamu pinjam uang 100 juta. Dari 100 juta, misalnya cicilannya itu 1% per bulan. Ya. Jadi bunga plus pokok 1%, anggap aja 1 juta per bulan. Oke? 100 juta kamu pinjam, kamu harus mencicil sebanyak 1 juta per bulan. Nah, kenapa itu disebut sebagai other people's money? Karena uang yang kamu pinjam dari bank itu adalah uang dari orang lain yang merupakan nasabah bank tersebut dan mereka menabung di sana. Bayangin, ada 10 orang masing-masing nabung 10 juta, lalu kemudian si bank punya 100 juta, 100 jutanya dipinjemin ke dirimu misalnya. Gampangnya begitu. Padahal ya kenyataannya nggak sesimpel itu ya, jauh lebih rumit hitung-hitungannya. Nah, tapi anggaplah seperti itu. Ada orang nabung di bank, uang tabungannya dipinjamkan oleh bank ke kamu. Kenapa bank harus pinjemin? Ya karena di sanalah bank akan mendapatkan keuntungan. Jadi bank itu ngasih bunga kepada penabung, anggaplah 2-3% per tahun. Tapi bank akan narik bunga dari peminjam, bisa 12, 15, bahkan 18% per tahun. Artinya ada selisih bunga inilah yang merupakan keuntungan dari bank tersebut. Nah, sekarang artinya kamu udah paham nih, uang yang kamu pinjam di bank itu adalah uang dari para nasabah bank tersebut yang nabung uangnya. Nah, kamu sekarang bisa mengetahui, kamu bisa menentukan apakah kamu akan jadi orang kaya atau orang miskin. Gimana caranya? Caranya simple. Uang 100 juta yang kamu pinjam tadi, kamu pakai buat apa? Nah, orang miskin diajarkan tidak boleh berhutang. Itu benar. Saya sepakat. Kenapa? Orang miskin ketika mereka minjam uang di bank, mereka akan gunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Misalnya, pinjam uang 100 juta, cicilannya 1 juta sebulan. Mereka pakai buat apa? Beli handphone baru.
Handphone baru buat liburan, traktir teman-teman, buat jalan-jalan, staycation, traveling misalnya, ganti motor, ganti mobil, dan sebagainya. Beli baju, beli dompet, beli celana, beli skincare, apapun lah. Yang sifatnya adalah konsumtif. Orang kaya, mereka yang lihat dari sisi mata uang yang lain. Mereka anti banget menggunakan utang untuk hal yang sifatnya konsumtif. Sehingga orang kaya itu akan menggunakan hutang untuk menggunakannya di hal-hal yang produktif seperti mereka beli aset. Sesimpel itu. Pinjam 100 juta, beli aset, asetnya menghasilkan passive income, di mana passive income-nya sebagian mereka pakai buat bayar cicilan hutangnya tadi, dan selebihnya masuk kantong. Itu bedanya. Orang kaya, mereka akan beli aset yang menghasilkan misalnya 3 juta, 4 juta per bulan. 1 jutanya buat bayar hutangnya, buat cicil hutangnya. 2-3 juta lebihnya masuk kantong. Nah, karena mereka menggunakan hutang, artinya mereka pakai uang orang lain. Jadi kalau ditanya, berapa return on investment-nya? Mereka akan bilang nggak terbatas. Karena modalnya nol. Mereka nggak keluar uang sama sekali. Nggak keluar uang sama sekali, beli asetnya pakai hutang, menghasilkan 3 juta, 4 juta. Kalau bisa pertanyaannya, kalau hasilnya 3 juta, 4 juta, return on investment-nya berapa? Mereka akan mengatakan, kan saya belinya nggak pakai modal, saya kan pakai uang orang lain. Gimana cara ngitung ROI-nya? Unlimited. Mereka akan bilang seperti itu. Nah, inilah bedanya mindset orang kaya dan orang miskin. Orang kaya, mereka berhutang untuk sesuatu yang produktif, yang mana artinya mereka bisa mencetak uang dari angin. Mereka cuma menjentikan jari, jadi duit, jadi duit, jadi duit. Tanpa modal, dapat duit. Tanpa modal, dapat duit. Nah, artinya apa? Artinya inilah yang membuat akhirnya kenapa orang kaya jadi makin kaya, makin kaya, makin kaya. Karena ketika mereka berhutang, bayangin mereka berhutang. Bayarnya lancar karena mereka hutang beli aset. Asetnya yang bayarin cicilannya. Si asetnya yang lunasin hutangnya. Bank akan berpikir, wah ini si bapak ini, si ibu ini dikasih utang bayarnya lancar. Ya udah deh, kasih lagi lebih banyak. Nah, si orang kaya ini ya makin seneng ditawarin, ya ambil aja, terima aja, bisa beli aset makin banyak, passive income makin gede, yang bayarin cicilannya, yang ngelunasin hutangnya siapa? Si aset tersebut. Itulah bedanya. Orang miskin, balik lagi, dapat uang dipakai buat konsumtif, buat ganti handphone, buat jalan-jalan, staycation, healing, dan segala macamnya. Suatu saat gajinya nggak cukup nih buat bayar cicilan. Apa yang terjadi? Utangnya macet, bank jadi males. Wah, minjemin ke si bapak ibu ini, baru dipinjemin 100 juta, udah macet, mana mau dikasih lagi. Yang ada nih suatu saat si orang ini butuh beneran, bank jadi nggak mau ngasih lagi. Makin miskin lah mereka, makin nggak bisa mereka jadi kaya dengan menggunakan uang orang lain, dengan menggunakan OPM. Itulah mengapa dalam YouTube channel ini saya selalu mengatakan pentingnya memiliki kecerdasan finansial. Harus mengerti. Bayangin, kita bicara hutang saja. Ini seperti apa ya? Seperti pedang bermata dua. Saya setuju, hutang itu sangat beresiko kalau tidak dikelola dengan baik. Tapi sebetulnya yang beresiko itu bukan hutangnya sendiri, tapi siapa yang berhutang itu yang beresiko sebetulnya. Nyetir itu nggak beresiko, tapi siapa yang megang setirnya itulah yang beresiko. Bayangin, kita mau nyetir aja, itu harus latihan nyetir dulu. Kalau perlu ikut kelas nyetir, lalu kemudian ada ujian teorinya, ada ujian prakteknya, dianggap sudah bisa baru punya SIM baru boleh nyetir. Itu pun kalau masih awal-awal ya di jalan komplek dulu aja, pelan-pelan ke jalan raya, ke jalan tol, dan sebagainya. Bayangin, nyetir aja yang merupakan kegiatan sehari-hari itu bertahap. Harus punya license, harus punya SIM baru boleh nyetir. Kenapa? Untuk meminimalisir resiko. Berhutang juga sama. Kalau misalnya kita nggak punya skill, kalau kita nggak punya kecerdasan finansial, kita nggak ngerti bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik dan benar,
hati-hati, mendingan nggak usah berhutang. Benar, saya setuju. Makanya kenapa kita selalu dididik, oh hutang itu jelek, hindari hutang, udah jangan hutang, kalau bisa bayar lunas. Masalahnya, itu berlaku hanya untuk orang biasa, kelas menengah, kelas miskin di luar sana. Tapi kalau kelas orang kaya, pendidikannya beda. Dari kecil mereka udah diajarin gimana caranya mengelola uang dan utang dengan baik. Bagaimana caranya meningkatkan kecerdasan finansial mereka dengan baik. Nah, masalahnya lagi, ketika si menengah dan si miskin ini udah bertumbuh dewasa, ketika mereka dikasih tahu, kamu kalau berhutang harus cerdas, langsung dibantah. Udah ngapain hutang? Itu si A, si B itu melarat karena hutang, itu si C jadi miskin banget karena hutang. Ya sudah, silakan, nggak apa-apa. Makanya tadi saya buka video ini dengan apa? Saya buka video ini dengan coba tunjukkan satu orang yang super kaya yang nggak punya hutang. Jawabannya nggak ada. Semua orang kaya pasti berhutang. Kenapa? Karena justru hutang itulah yang membuat mereka kaya. Kalau ada orang kaya nggak berani berhutang, ya mereka berarti memilih jalan tersulit dan terlama untuk mereka bisa menjadi kaya. Karena sekali lagi, kalau kita punya kecerdasan finansial yang tinggi, dan sekali lagi ini terlepas dari riba dan tidak riba, karena hutang syariah pun ada. Hutang yang akadnya syariah pun ada. Esensi dari berhutang adalah bagaimana kita bisa membeli sesuatu dengan uang orang lain. Oke, dengan uang orang lain. Nah, sesuatu inilah yang membedakan apakah yang kita beli sesuatu yang produktif menghasilkan uang lebih banyak atau sesuatu yang negatif yang membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak. Nah, kalau kamu sekarang berpikir, kalau saya mau membangun bisnis menggunakan uang, menggunakan hutang, bagaimana caranya? Saran saya, balik lagi, kamu harus punya skillnya dulu. Harus punya skillnya dulu. Jangan kamu berpikir, oke, saya mau berhutang supaya saya jadi kaya. Oke, saya ke bank, saya pinjam uang 100 triliun. Oh, jangan, mati kamu. Babak belur ntar. Jangan, mendingan pelajari skillnya dulu. Makanya tadi saya bilang, orang kaya diajarin dari mereka kecil. Dari umur 3 tahun, 4 tahun, mereka udah diajarin. Harus bisa mengelola hutang. Gini caranya mengelola hutang. Gini caranya supaya kamu bisa punya aset yang bisa membayar hutangnya. Orang miskin enggak? Orang miskin selalu diajarin, jangan berhutang, jauhi hutang. Selalu apa-apa lunas. Orang kaya beda ilmunya. Nah, karena beda ilmunya, nasibnya pun berbeda. Tapi kuncinya baik lagi, semua balik kepada skillnya dulu. Miliki dulu skillnya. Kalau kamu mau bisnis, lalu kemudian kamu berpikir, oke, saya mau bisnis, saya perlu modal, saya mau mengajukan hutang. Saran saya, kuasai skillnya dulu. Kuasai dulu skill bisnisnya. Nanti hutang, untuk yang sifatnya pengembangan, itu oke. Kalau bisnismu udah proven. Kalau kamu udah proven, pertama bisnis dengan uang sendiri, sudah ada hasilnya, terbukti, memang bisa berjalan. Pengembangan untuk ekspansi silakan pakai hutang, oke. Lebih oke, resikonya lebih kecil. Meskipun tetap beresiko, tapi resikonya lebih kecil. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Itu adalah satu pembeda orang kaya, orang miskin. Orang kaya nggak takut berhutang, orang kaya makin kaya karena mereka berhutang, dan mereka bisa berhutang karena mereka punya kecerdasan finansial. Orang miskin makin miskin, kenapa? Karena mereka menyalahgunakan hutang, dan hutang yang menjerat mereka menjadi jauh lebih miskin lagi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.